Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa teras Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul video yang saya tampilkan kali ini bertemakan Al-Qur'an dibaca Al-Fur'an. Gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya mengenal lebih dekat dengan mushaf Maroko. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mencoba mengulas tentang sistem penulisan huruf hijaiyah mushaf Maroko yang menganut sistem Maghribi ya. Jadi yang membedakan dengan Masyriki. Jadi ada dua sistem penulisan huruf hijaiyah yang diterapkan di dalam Al-Quran yang membedakan antara Masyriki dengan Maghribi. Nah, ini adalah seperti video yang sebelumnya, contoh mushaf Maroko ya. Jadi Maroko itu masuk dalam kawasan Maghribi ya, bagian barat gitu ya. Yang selain Maroko itu ada negara lain misalnya Aljazair, Tunisia dan Libya dan beberapa lainnya. Nah, kalau yang Masyriki timur itu banyak ya, seperti Saudi, Mesir, Malaysia dan Indonesia sendiri. Nah, ini contoh tanda tashih ya dari mushaf Maroko yang ditulis di atasnya itu Al-Mamlakah Al-Maghribiyah gitu ya, atau yang berarti kerajaan Maroko gitu. Nah, kemudian ini yang ingin saya bahas, yang membedakan mushaf ini ya dengan mushaf lainnya, dengan mushaf Masyriki seperti mushaf Indonesia atau Saudi. Nah, jadi yang membedakan adalah sistem penulisan huruf hijaiyahnya. Ada beberapa sistem penandaan huruf yang berbeda antara penulisan huruf hijaiyah di kawasan Masyriki dengan Maghribi. Nah, perbedaannya di mana? Nah, ini kita lihat ya. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan juga bahwa mushaf Maroko ini gitu ya, dan beberapa mushaf lainnya di kawasan ini itu banyak menggunakan riwayat waros gitu ya. Jadi menggunakan riwayat waros dari Imam Nafi gitu ya. Nah, selain waros ada juga yang menggunakan qaulun dari Imam Nafi juga gitu ya. Ini ciri-ciri dari mushaf wilayah Maghribi gitu ya, bagian barat seperti Maroko, Aljazair dan lain sebagainya. Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Kita lihat misalnya surat Al-Fatihah ya. Di surat Al-Fatihah itu yang saya beri lingkaran merah. Untuk penulisan huruf nun pada sistem penulisan hijaiyah kawasan Maghribi, nun itu titiknya tidak ditulis kalau di bagian akhir. Contoh tuh al-alamina, jadi tidak ada titiknya. Misalnya lagi Maliki Yaumiddin, gitu ya. Nunnya tidak ditulis tuh, din gitu ya. Nasta'in di bawahnya, waladhdallin di bagian bawahnya lagi. Tapi kalau di bagian awal atau di bagian tengah itu ditulis. Contohnya yaitu nasta'in tuh nunnya ditulis, titiknya ada titiknya gitu ya. Nah, ini dari sistem penulisan. Kemudian satu lagi, itu di atas kita bisa lihat itu tulisan suratul Fatihah. Nah, jadi untuk huruf fa ya, di sistem penulisan Maghribi itu fa ditulis dengan titik satu di bawah. Nah, itu yang membedakan dengan yang kita kenal di kawasan Masyriki. Kalau fa itu ya titiknya satu di atas. Nah, ini kita kalau tidak tahu susah bacanya nih, suratul apa ini kok ada tulisan seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah tulisan sistem Maghribi. Jadi fa-nya itu ditulis titik satu di bawah. Kemudian secara qiraat itu kita bisa lihat juga tuh. Misalnya Maliki Yaumiddin. Nah, ini karena dia menggunakan warosh, maka warosh itu lafadz Maliki itu dia dibaca pendek gitu ya. Maliki Yaumiddin. Nah, beda dengan kita yang di Indonesia dan
kawasan lainnya yang menggunakan qiraat Imam Asim riwayat Hafiz, itu Maliki kita baca panjang, Maliki Yaumiddin. Nah, ini beberapa perbedaan. Nah, contoh lagi ini ya, di awal-awal surat Al-Baqarah sama. Alladzina yu'minun, alladzina itu nunnya tidak dikasih titik gitu ya. Nggak ada titiknya tuh. Yu'minuna sama, nunnya tidak dikasih titik. Tapi kalau di tengah dikasih nun, yu'minuna tuh ada titiknya gitu ya. Nah, ini contoh sistem penulisan huruf hijaiyah di kawasan Maghribi bagian barat yang diterapkan salah satunya pada mushaf Maroko ini. Contoh lagi di atas tuh ya, suratul Baqarah. Nah, ini dalam sistem penulisan Maghribi ini gitu ya, Qaf itu ditulis dengan titik 1 di atas gitu ya. Nah, sementara kalau kita ini bacanya bukan Qaf tapi Fa, makanya kalau kita nggak tahu ini kita baca suratul Baqarah ya, padahal ini dibacanya dengan sistem Maghribi. Jadi titiknya 1 itu berarti Qaf, jadi dibaca suratul Baqarah gitu ya. Nah, ini adalah beberapa perbedaan penulisan huruf hijaiyah antara Maghribi dengan Masyriqi. Ini contohnya lagi di awal-awal masih surat Al-Baqarah ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini bisa kita lihat ya, penerapan perbedaan penulisan yang tadi saya sebutkan. Misalnya penulisan nun, kemudian Qaf, kemudian Fa yang diterapkan pada mushaf Maroko ini. Dan ini menarik ya kalau kita cermati. Dan pengetahuan ini penting agar apa? Agar kita itu jangan tiba-tiba menuduh ketika mendapatkan satu tulisan yang seperti ini kita katakan mushaf palsu. Seperti yang pernah terjadi beberapa bulan atau tahun yang lalu ya, gitu ya, ada mushaf palsu. Padahal itu bukan mushaf palsu, itu adalah mushaf beneran, cuma ditulis dengan sistem Maghribi yang memang beberapa penulisan hurufnya itu beda dengan yang dikenal di Masyriqi oleh kita gitu ya. Nah, itu kalau kita tidak tahu itu ya kita sebutnya mushaf palsu, padahal bukan gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui tentang sistem penulisan yang lain gitu ya, agar kita tidak salah dalam menilai gitu ya. Nah, ini masih contoh lainnya ya. Ini di akhir surah Al-Falaq dengan surat An-Nas. Ini contoh penulisan mushaf Al-Quran menggunakan sistem Maghribi gitu ya, dengan menggunakan riwayat Warash dari Imam Nafi yang ada di mushaf Maroko. Nah, demikian, semoga bisa memberikan manfaat dan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.